Ini alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, apakah dari rekan-rekan kalian ada yang tidak masuk izin ataupun sakit pada pagi hari ini untuk dicek terlebih dahulu? Ada. Siapa yang tidak hadir? Baik, di sini Ibu akan memberikan pretest terlebih dahulu untuk menguji kemampuan kalian dalam materi bioteknologi ini kepada orang untuk memberikannya. Ibu beri waktu 5 menit. Ini pada minggu sebelumnya Ibu sudah menyampaikan materi tentang pewarisan sifat. Kira-kira yang bisa menebak Ibu bawa apa hari ini? Baik, di sini Ibu membawa yogurt dan keju. Apakah kalian pernah memakan ataupun meminum makanan ini di kehidupan kalian sehari-hari? Menurut kalian bagaimana proses pembuatan dari masing-masing produk tersebut dari yogurt dan keju ini? Baik, dari segi rasa, tekstur dan warna, kira-kira kalian bisa menebak kenapa produk ini bisa berbeda dari bentuk semula? Baik, dari kedua produk ini, apakah ini sama dari produk dari bahan asli dari pembuatan produk ini? Baik, di sini Ibu akan menjelaskan alur ataupun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Baik, tujuan pembelajarannya yaitu siswa mampu menganalisis prinsip dasar bioteknologi. Yang kedua yaitu siswa mampu menganalisis perbedaan bioteknologi. Dan yang ketiga yaitu siswa mampu mengidentifikasi penerapan bioteknologi beserta dampaknya bagi kehidupan sehari-hari. Yang keempat, siswa mampu membuat salah satu produk bioteknologi konvensional dalam bidang pangan yaitu kapas. Baik, langsung saja. Di sini bioteknologi itu berasal dari dua kata, yaitu bio yang berarti hidup dan teknologi yang berarti cara untuk memproduksi barang ataupun jasa. Dari perpaduan kata tersebut mendefinisikan bahwa bioteknologi sebagai perpaduan dari ilmu pengetahuan alam dan ilmu rekayasa yang bertujuan meningkatkan penerapan organisme hidup sel, bagian dan analog molekuler untuk menghasilkan produk dan jasa. Baik, di sini apakah ada yang tahu bioteknologi itu terbagi atas berapa jenis? Bioteknologi apa saja? Benar sekali, bioteknologi itu terbagi atas dua, yaitu bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Nah, bioteknologi konvensional adalah bioteknologi yang menggunakan mikroorganisme sebagai alat untuk menghasilkan produk dan jasa, misalnya jamur, bakteri yang menghasilkan enzim tertentu untuk melakukan metabolisme tubuh sehingga diperoleh produk yang diinginkan. Anak-anak bisa melihat gambar di bawah itu. Salah satunya boleh untuk menyebutkan gambar apa saja yang ada pada slide PPT tersebut. Benar ya, di situ ada tapai, keju, yogurt, dan tempe. Nah, di sini ada tabel produk bioteknologi hasil fermentasi. Di sini Ibu meminta satu orang untuk membacakan tabel di slide PPT tersebut. Satu orang dipersilakan. Kemudian dipersilakan.
tumbuh-tumbuhan atau biji-bijian. Agen hayati atau mikroorganismenya adalah Acetobacter aceti. 2. Keju, bahan dasarnya susu. 3. Kecap, bahan dasarnya kedelai. 4. Produknya sosis, bahan dasarnya daging sapi atau ayam. 5. Produk yogurt, bahan dasarnya susu. Baik, telah disebutkan dari temannya tadi bahwa bioteknologi itu kan menghasilkan suatu produk dari bantuan bakteri dan jamur. Dan di situ juga dipaparkan beberapa mikroorganisme yang berperan dalam produk tersebut. Selanjutnya yaitu ada bioteknologi modern. Nah, bioteknologi modern ini adalah produksi pangan yang dilakukan dengan menerapkan teknik rekayasa genetika. Rekayasa genetika ini adalah kegiatan manipulasi gen untuk mendapatkan produk baru dengan cara memanipulasi materi genetik, baik dengan cara menambahkan atau menghilangkan gen tersebut. Nah, pada gambar tersebut terlihat salah satunya adalah program bayi tabung. Berikutnya ada dampak penerapan dari bioteknologi. Yang pertama yaitu ada lingkungan, kesehatan, sosial, dan ekonomi. Nah, di lingkungan sendiri yaitu ada berupa tanaman transgenik yang memiliki susunan gen yang telah dimodifikasi ataupun ditambahkan suatu gen untuk dilakukannya pengurangan suatu gen organisme tersebut. Nah, misalnya contohnya yaitu pengembangan tanaman jagung transgenik yang tahan terhadap herbisida. Jika jagung transgenik ini ditanam di lahan alami, maka serbuk sari dapat membantu gen jagung transgenik ini untuk menyerbunya. Nah, dan tanaman transgenik ini biasanya merupakan tanaman unggul yang memiliki sifat yang cenderung petani yang lebih cenderung untuk menanam tanaman tersebut dan tidak lagi menanam tanaman lokal. Akibatnya tanaman lokal akan menjadi langka. Salah satu contoh dari tanaman transgenik ini yang bisa kita temukan dalam kehidupan sehari-hari itu berupa buah-buahan seperti semangka yang memiliki biji dan semangka yang tidak memiliki biji. Dan yang kedua itu juga terdapat juga dalam buah-buahan seperti anggur ungu dan anggur hijau. Anggur ungu ini rasanya lebih asam dan memiliki biji, sedangkan anggur hijau ini tuh memiliki rasa yang manis, kenyal dan tidak berbiji. Yang berikutnya yaitu kesehatan. Organisme transgenik ini terdapat kombinasi antara gen baru yang jika dikonsumsi oleh manusia dikhawatirkan dapat munculnya penyakit pada beberapa organ yang sensitif terhadap zat yang dihasilkan oleh organisme tersebut. Biasanya memicu alergi pada beberapa orang yang sensitif. Ada sosial dan ekonomi. Berbagai produk dari bioteknologi juga berpengaruh terhadap bidang ekonomi dan sosial. Seorang yang memiliki modal dapat mengembangkan pertanian transgenik yang dapat menghasilkan hasil panen menjadi sangat berlimpah dan kualitasnya sangat baik. Tindakan ini tentu dapat membuat petani tradisional kalah saing dalam pemasaran, sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi petani tradisional. Jika masalah ini terus berlanjut, maka akan menimbulkan kesenjangan perekonomian yang semakin membesar. Tadi dibandingkan antara buah anggur ungu yang memiliki biji dan rasanya asam dan buah anggur hijau yang rasanya manis, renyah dan tidak memiliki biji. Nah, kesenjangan ini tuh dapat mengakibatkan kesenjangan perekonomian yang besar bagi para petani. Harapannya kepada anak-anak untuk berpartisipasi aktif dan menjawab pertanyaan yang Ibu berikan, karena akan ada report di akhir pembelajaran nanti. Baik, langsung saja fokus pertama yaitu bioteknologi merupakan perpaduan antara ilmu pengetahuan alam dan teknologi yang bertujuan untuk yang pertama yaitu menghasilkan energi. Bentar, kita bacakan dulu. Menghasilkan energi listrik dari alam. Yang kedua
1, 2. Pada Mutiara silakan. Jawabannya C. Memanfaatkan organisme hidup untuk menghasilkan produk dari hasil. Nah, menurut Mutiara jawabannya adalah C. Kira-kira benar atau tidak nih? Apakah ada tanggapan atau jawaban lain dari rekan-rekan? Benar ya, jawabannya adalah C. Yang berikutnya yaitu pertanyaan kedua. Ciri-ciri bioteknologi konvensional yang ditunjukkan oleh nomor yang bisa boleh angkat tangan. Kepada Peggy, silakan. A, Bu, 1 dan 3. Boleh dibacakan 1 itu apa dan 3 itu apa? 1. Menggunakan mikroorganisme seperti bakteri dan jamur. 3. Menghasilkan produk melalui fermentasi. Kira-kira dari teman-temannya apakah jawaban Peggy benar? Yang ketiga, penggunaan tanaman transgenik secara terus-menerus dapat menyebabkan berkurangnya keanekaragaman hayati. Hal ini terjadi karena kepada Adi, silakan. Cek apa? Benar. Baik, selanjutnya yaitu ada video proses pembuatan data. Nah, di sini Ibu mengharapkan kepada anak-anak untuk mendengarkan dan memperhatikan video ini. Nanti akan berkaitan dengan salah satu kegiatan yang akan kita lakukan setelah itu. Baik, untuk kegiatan selanjutnya kepada anak-anak silakan membentuk 3 kelompok. Nah, di sini Ibu akan membagikan LKPD yang akan kalian kerjakan nantinya. Nah, pada LKPD tersebut bisa anak-anak sekalian lihat ada tabel pengamatan pada halaman 6, yaitu pengamatan kapal yang sebelum dibeli lagi dan setelah pembelian lagi. Nah, di sini Ibu ada 2 sampel kapal yang bisa
kalian amati, sampel A ini apa yang sudah dilakukan fermentasi. Nanti bisa kalian coba dan kalian cicip bagaimana rasa, tekstur, dan aromanya. Begitu juga dengan sampel B ini, di mana di sini belum dilakukannya fermentasi. Jadi silakan untuk kalian melakukan pengamatan pada karpe ini. Ya sudah difermentasi, nanti itu yang tertutup dengan daun pisang lagi. Nah, di halaman berikutnya itu ada pertanyaan diskusi nanti. Di sini Ibu akan meminta kepada kalian perwakilan untuk menyampaikan jawaban dari masing-masing kelompok. Silakan untuk dikerjakan. Pakai tangan nggak apa-apa. Asal kalian tangan kalian bersih. Bagaimana apakah ada kesulitan dalam mengisi KTP? Oke, kalian nggak apa-apa, asal kalian percaya dengan kondisi tangan kalian sendiri atau bersih atau enggak. Bagaimana, apakah sudah selesai mengerjakan KTP-nya? Belum. Maksudnya yang motivasi ya,
lagi, teksturnya lembut, rasanya manis dan asam, aromanya terbalik. Setelah pemberian ragi, sebelum pemberian ragi itu teksturnya lembut, rasanya yang terbalik hanya aromanya. Sebelum pemberian ragi itu aromanya tidak ada aroma, dan setelah pemberian ragi aromanya masam. Baik, selanjutnya untuk pertanyaan Baik, pertanyaan pertama, berikanlah penjelasan mengapa dalam pembuatan tapai harus ditaburi ragi. Karena untuk memulai proses fermentasi dan mengubah karbohidrat kepada singkong menjadi glukosa. Yang kedua, mengapa suhu panas dapat menyebabkan proses fermentasi tidak terjadi dengan baik. Dapat membunuh mikroorganisme sehingga produksi asam terhenti. Pertanyaan ketiga, mengapa proses fermentasi harus dilakukan dalam kondisi tertutup dan tidak terpapar udara luar? Karena untuk mencegah kontaminasi dan menciptakan lingkungan optimal dan kondisi anaerobik. Baik, benar sekali. Jadi perubahan asam, aroma, dan tekstur warna pada makanan hasil fermentasi yang saya amati tadi itu dipengaruhi oleh ragi yang dimana ragi itu mengandung asam laktat yang berperan dalam mengubah gula menjadi glukosa yang seperti teman kalian sampaikan tadi. Nah, fermentasi ini juga jika terlalu singkat dapat menyebabkan rasanya hambar tadi. Selain itu juga suhu lingkungan juga mempengaruhi kecepatan dari mikroorganisme fermentasi tersebut. Baik, untuk kesimpulan dan refleksi silakan kepada kelompok 1 untuk Baik, kesimpulannya itu dalam proses fermentasi terutama tapai itu dibuat menggunakan ragi dalam pembuatannya, dan juga suhu harus dijaga agar fermentasi tidak terkonsentrasi, dan wadah yang digunakan untuk fermentasi harus tertutup rapat agar tidak terkontaminasi. Lalu untuk adopsi, yaitu tentang bioteknologi konvensional. Bioteknologi konvensional adalah bioteknologi yang menambahkan mikroorganisme contohnya seperti pembuatan tapai yang dibuat melalui proses fermentasi. Baik, setelah kita mendengarkan paparan dari masing-masing kelompok tentang hasil LKPD yang akan dikerjakan tadi, boleh untuk dikumpulkan. Baik, di sini Ibu akan melakukan proses kepada anak-anak, silakan untuk membuatkan komen saja. Di sini Ibu beri waktu 10 menit untuk mengerjakan proses tadi. Jawabannya itu boleh dicari ataupun diberi tanda silakan. Silakan isi nama, tanggal, dan mata pelajaran yang kita pelajari pada hari ini. Soal kita itu bagaimana? Sepertinya itu ada kesalahan pada pemilihan soal, jadi tulisannya
Silakan. Satu orang. Satu orang. Kalau tidak ibu akan tunjuk. Silakan. Baiklah, perkenalkan nama saya Nela Madani. Kesimpulan dalam pembelajaran ini yaitu bioteknologi merupakan proses fermentasi antara makhluk hidup begitu juga organisme untuk menjadikan suatu produk yang dalam bentuk baru. Di mana bioteknologi ini dapat terjadi dari dua macam, yaitu modern dan juga konvensional. Untuk modern itu seperti rekayasa genetika, contohnya itu tabung dan sebagainya. Terus yang kedua itu konvensional, itu yang kita lakukan pada waktu kemarin ini yaitu pakai singkong, tempe, yogurt dan sebagainya. Sesuai janji ibu tadi, ibu akan memberikan hadiah atau reward kepada kalian yang aktif dan menjawab pertanyaan yang telah diberikan tadi kepada teman-teman yang merasa aktif tadi. Baik, kepada Penny, Mutiara dan Andi bersama lagi kepada Arya. Boleh tepuk tangan untuk rekan. Silakan duduk teman. Baik, jadi dari semua kegiatan yang telah kita lakukan pada pagi ini di kelas, kesimpulannya yaitu bahwa bioteknologi itu merupakan teknologi yang mempelajari pemanfaatan makhluk hidup untuk menghasilkan produk atau jasa yang berguna bagi manusia. Tadi kan sudah kita lakukan percobaan pada bioteknologi konvensional, yaitu contohnya pada tapai dan yang lain pada tempe, yogurt dan keju. Sedangkan pada penerapan bioteknologi modern yaitu pada obat-obatan, vaksin, insulin dan hewan transgenik. Nah, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan pada pagi hari ini untuk pembelajaran hari ini. Sebelum kita tutup, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas, silakan dengan Bapak. Baiklah, sebelum kita menutup kegiatan pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu.